Till I can't no more. I got the horses in the back. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah bergabung di sekolah kita, adalah sekolah Medical High School, yang kalian akan mulai belajar di sekolah yang kalian selama ini mungkin ada cita-cita masuk. Sekolah ini adalah sekolah yang berbasis kesehatan. Jadi untuk itu kalian kalau sudah masuk ke dalam sekolah sini, kalian harus betul-betul sudah siap. Baik itu siap mental, siap spiritual, dan siap semuanya. Artinya kalau sudah nyemplung di sini, kalian harus semuanya sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, saya selaku penceramah atau bukan penceramah, pembicara sedikit akan memberikan hal-hal yang paling penting bagi seluruh siswa, baik itu kelas 10 maupun kelas 11 dan kelas 12. Di dalam pelajaran kita ada beberapa hal yang sangat penting. Ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, ada sifatnya keahlian, dan sifatnya adalah profesi. Sekolah kita adalah profesi yang sifatnya mempunyai basic kesehatan. Jadi kalian harus betul-betul mengerti kenapa? Karena kita nanti adalah kejuruannya adalah kesehatan. Untuk itu saya sekali lagi kepada para siswa terutama yang baru masuk, cepat-cepatlah beradaptasi dengan sekolah. Kalian harus memulai disiplin. Ya, disiplin itu adalah salah satu bagian. Untuk itu sebelumnya saya akan mencoba menerangkan apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Oke, mulai. Ya, saya mulai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ade Surisman. Saya adalah salah satu di antara guru yang mengajar di sekolah ini. Jadi nama saya Ade Surisman adalah saya akan memberikan pencerahan tentang disiplin. Pelajaran saya yang diampu di SMK ini adalah salah satunya adalah anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi untuk kelas 10 dan patofisiologi untuk kelas 11. Oke, saya lanjut. Masalah disiplin. Disiplin di dalam artian ada beberapa macam. Yang penting adalah disiplin bagi kita adalah ada beberapa hal. Tidak semua akan saya sebutkan. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab kita. Itu adalah salah satunya. Sedangkan yang berikutnya antara lain juga adalah dengan adanya disiplin di sekolah, maka kalian diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, tentram, dan tertib di dalam kelas. Jadi kalau saya punya moto, saya pernah jadi anggota TNI. Moto saya adalah disiplin adalah napasku. Itu adalah kata guru-guru saya dulu waktu saya masih belajar di sekolah TNI Angkatan Darat. Sedangkan berkembang lagi ada beberapa moto, artinya begini. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kalian mau sukses, berarti harus disiplin. Artinya apa? Disiplin itu adalah paling penting. Kenapa? Karena tanpa disiplin kita tidak akan sukses. Contoh, kalau kalian masuk sekolah jam 7, ya kalian jangan datang jam 9. Kalau kalian mau bertemu rapat jam 8, ya jangan datang jam 10. Itu artinya tidak disiplin. Artinya itu adalah disiplin waktu. Oke, saya dulu sempat belajar di dalam ilmu kemiliteran bahwa kalau kalian berperang jangan terlambat 1 menit pun. Kenapa? Karena musuh sudah menghadap.
Itu adalah salah satu contoh ya. Yang berikut, ya tujuannya adalah berbagai beberapa macam. Yang pertama adalah memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita, baik hidup sehari-hari maupun hidup di dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengajarkan adalah selalu menghormati orang tua di rumah. Terutama kita menghormati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang Muslim. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan sesuatu keteraturan di dalam tindakan hidup manusia. Itu adalah tujuan daripada disiplin kita. Itu secara umum ya, nanti masing-masing kita bisa menjabarkan. Berikut, ya macam-macam atau jenis disiplin. Yang pertama adalah disiplin menggunakan waktu, yang tadi saya ceritakan. Orang kalau mau perang jangan terlambat. Orang kalau mau belajar jangan selalu terlambat. Kalau terlambat selalu tergopoh-gopoh. Itu adalah selalu waktu yang kita harus ditepati. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Bagi orang Muslim, beribadah itu ada waktunya. Waktunya sholat zuhur, sudah mulai azan, maka itu adalah waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat isya, tidak boleh kita sholat zuhur. Waktunya sholat maghrib, kita tidak boleh sholat isya kalau kita sempat pada waktunya yang tepat. Itu yang dimaksud dengan disiplin untuk beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu salah satu adalah ketaatan kita kepada agama dan kepada Nabi beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah disiplin kehidupan bernegara, berbangsa. Artinya apa? Kita hidup itu tidak sendirian. Di kampung, di daerah kita hidup ada tetangga, ada saudara, ada keluarga. Yang paling penting, berkehidupan di masyarakat kita adalah yang sangat penting. Kita punya keluarga kaya raya, hidup mewah, tapi jaraknya jauh. Sewaktu kita di dalam rumah ada keperluan, waktu kita keluarga misalnya ada yang sakit, kita tidak mungkin keluarga yang datang lebih dahulu. Yang lebih tahu siapa? Yang harus dikasih tahu adalah pertama-tama adalah tetangga. Oke, makanya kita harus rukun dengan bertetangga. Tidak boleh menggosip-gosip yang jelek. Itu intinya. Itu yang dimaksud dengan disiplin dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Itu yang dimaksud. Jadi kehidupan berbangsa itu adalah kita mengikuti hal-hal, peraturan-peraturan, undang-undang yang ada, yang diberikan oleh pemerintah. Berikut. Nah, disiplin dalam menggunakan waktu. Ini yang tadi beberapa kali, waktu itu sangat penting. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jadi ada cerita kalau bisa kita minta hidup kembali seperti semula, itu nggak bisa. Itu contohnya. Di sini disebutkan bahwa disiplin adalah menggunakan waktu, adalah dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena waktu sangat berharga dan salah satu kunci kesuksesan yang tadi saya bilang, kesuksesan adalah bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi sukses itu adalah kuncinya dari disiplin. Tentunya apa ya disiplin waktu? Ya itu adalah sukses, sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ya yang berikut. Nah, disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah itu adalah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu ada waktunya. Kalau sholat kita zuhur pastinya hanya 4 rakaat. Kalau disambung jadi 5 rakaat itu salah. Kalau kita sholat subuh itu 2 rakaat.
kalau kita bikin 4 rakaat itu salah. Itu artinya apa? Artinya yang disebut di sini adalah dengan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang harus diikuti oleh terutama adalah umat Muslim. Ada aturan sholat, ada aturan puasa, ada aturan zakat, tidak sembarangan. Itu antara lain. Oke, kita lanjut. Ya, disiplin dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ini kayaknya tadi sudah disampaikan, tapi nggak masalah, saya sampaikan lagi. Kedisiplinan adalah suatu hal yang sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Jika terjadi erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Jadi artinya kita kalau sudah masuk sekolah, semuanya harus mengikuti aturan sekolah. Apa sih? Sudah ada proses, prosedur, tata tertib, itu adalah yang punya sekolah. Itu adalah resmi. Tata tertib di rumah adalah urusan keluarga. Tata tertib di kantor adalah urusan kantor. Tata tertib negara adalah yang buat adalah pemerintah. Jadi saya ingatkan kalau di sekolah ya ikutnya tata tertib sekolah, peraturan sekolah, itu contohnya. Kalau tata tertib di lingkungan, ya lingkungan RT, RW dan lain sebagainya. Itu yang harus kita waspadai, harus kita mengerti. Kenapa disiplin itu sangat penting. Oke, kita lanjut. Ya, kalau saya berbicara tentang manfaat disiplin sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, artinya secara umum, secara global. Kita ambil contoh, manfaat disiplin antara lain yaitu yang pertama adalah tumbuhnya kepekaan. Jadi sangat peka. Artinya apa? Peka itu kalau kita ada dengan orang sakit, wah ini siapa yang sakit? Jangan biarin aja ngecuekin, nggak boleh. Ada teman sakit misalnya, jangan biarin aja tenggeletak seperti itu. Itu contoh. Yang kedua adalah tumbuhnya kepedulian. Kepedulian itu baik ke teman sendiri, baik ke keluarga maupun di lingkungan. Itu adalah peduli. Yang ketiga adalah tumbuhnya keteraturan. Jadi keteraturan itu adalah kaitannya sama disiplin. Kenapa? Karena ada peraturan. Di dalam undang-undang, di dalam pemerintahan bernegara itu adalah paling tinggi adalah undang-undang dasar. Setelah undang-undang dasar ada beberapa undang-undang. Harus beda ya. Ada undang-undang dasar, itu adalah Pancasila. Yang berikutnya turun lagi adalah undang-undang. Undang-undang itu adalah yang bikin pemerintah. Setelah undang-undang ada turun lagi, turunannya adalah peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah ada peraturan-peraturan berikutnya. Peraturan gubernur, peraturan bupati, itu adalah termasuk salah satu aturan-aturan yang ada di dalam bernegara dan berbangsa. Yang berikutnya adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Jadi kalau kita sekolah di sini jangan minder, percaya diri. Artinya percaya diri saya sudah masuk sekolah analis atau sekolah teknik laboratorium ya sekarang ya. Laboratorium medik kita sudah percaya. Karena semua ilmu tidak semua harus kita kuasai. Jadi sekolah ini adalah menguasai tentang ilmu teknik laboratorium. Jadi kalian sekolah di sini jauh usah minder, harus percaya diri. Lulusan sekolah di sini saya sampaikan bisa kerja, bisa kuliah, bisa jadi anggota TNI. Yang penting kita ada kemauan. Ya, jadi orang pintar kalau nggak ada kemauan ya percuma. Semuanya adalah harus ada kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan. Kalau nggak ada kemauan, orang pintar tidur di rumah dia tidak akan sukses. Tapi kalau orang misalnya pas-pasan, artinya kurang di dalam belajar, tapi dia kemauannya tinggi, pasti dia akan berhasil menuju hidup yang sukses. Itu yang dimaksud dengan kira-kira percaya diri. Yang berikut adalah tumbuhnya kemandirian. Artinya kemandirian kita harus belajar
masing-masing sendiri, mandiri di dalam mengerjakan pekerjaan. Kalau kita tidak sanggup, maka kita harus berkoordinasi. Kalau kita sanggup, yakin bisa sendiri, itulah kita yang dimaksud dengan mandiri. Ini di dalam bidang pelajaran. Yang berikut adalah tumbuhnya keakraban. Ini sangat penting. Ya, zaman-zaman milenial sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sangat punya ego masing-masing. Jadi dengan ego masing-masing, baik itu ego keluarga, ego di sekolah, ego di lingkungan, itu akan berbahaya. Jadi saya sampaikan di sini ada tumbuhnya keakraban sangat penting di dalam sekolah. Karena di sekolah itu semuanya akan merasakan sama. Artinya sama apa? Gurunya itu, pelajarannya itu, siswanya, teman-temannya, kiri kanan itu aja. Jadi jangan sampai ada antar teman itu saling ego. Kalau ada masalah silakan dipertanyakan kepada gurunya. Oke, yang berikut ada tumbuhnya perkembangan otak. Tumbuhnya perkembangan otak nanti kita akan belajar yaitu di dalam anatomi fisiologi. Karena otak itu akan berkembang. Sel-sel otak itu jutaan sel. Karena otak itu terbagi dua, ada otak besar, ada otak kecil. Di situ akan punya masing-masing fungsinya. Nanti kita pelajari kalau kita sudah mulai belajar. Ya, jadi di sini perkembangan otak itu dipengaruhi juga oleh keadaan, lingkungan, sekolah, dan macam-macam. Termasuk juga adalah pergaulan. Pergaulan itu sangat penting dalam zaman-zaman sekarang ini. Kenapa? Salah pergaulan maka akan salah pesanannya. Jadi saya terangkan di sini pergaulan jangan sekali-kali kalian jangan sekali-kali punya ide pergaulan bebas, itu sangat salah. Jadi pergaulan, kalau orang kita misalnya berangkat ke tempat membeli minyak wangi, yang dicoba adalah baunya atau wanginya. Kalau kita bergaul sama orang-orang narkoba, maka kita akan ke bawah ngisep narkoba. Kalau kita bergaul dengan orang-orang ahli dalam agama, maka kita akan belajar tentang agama. Itu contoh. Itu sangat penting di dalam perkembangan otak ya. Yang berikut adalah menumbuhkan sikap patuh. Artinya sikap patuh itu adalah sebagian daripada disiplin. Patuh dan taat kepada pimpinan itu adalah moto dari pegawai negeri sipil atau angkatan darat. Patuh dan taat kepada pimpinan, apapun yang diperintah oleh pimpinan, apapun yang diperintah oleh sekolah, maka kita akan patuh menerima. Andai kata tidak sanggup, maka kita baru mengangkat tangan atau menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak bisa melaksanakan A, B, C, D. Jadi kalau di tentara bisa nggak bisa, bilangnya siap walaupun salah. Itu kalau di tentara. Tapi kalau di lingkungan nggak bisa. Artinya apa? Artinya menumbuhkan sikap patuh itu adalah termasuk di dalam melaksanakan aturan yang ada baik di sekolah, baik di lingkungan, ataupun di kantor-kantor kalian nanti kalau sudah kerja. Nah, berikut. Ya, contoh disiplin. Contoh disiplin di sini disebutkan adalah perilaku disiplin adalah sebagai berikut. Jadi perilaku itu adalah watak seseorang, sifat. Yang pertama adalah disiplin di rumah. Ya, saya kira di rumah itu yang punya aturan adalah orang tua. Nggak mungkin guru ngatur yang ada di rumah kalian. Contohnya, apa kata orang tua, maka kita patuh terhadap putusan orang tua. Kalau itu benar. Tapi kalau orang tuanya disuruh patuh terhadap yang salah, ya jangan ikutin. Oke. Yang kedua itu adalah patuh di rumah tadi ada 3 katanya. Yang pertama adalah tidur dan bangun tepat waktu. Itu juga termasuk disiplin waktu. Kalau kita mau sekolah berangkat jam 6, jangan bangun jam 7.
Jadi kalau kita sekolah mulai jam 7, maka kita dari rumah itu sudah punya space waktu sebelum masuk kelas jam 7, maka kita sebelum jam 7 sudah siap. Itu artinya apa? Artinya tepat waktu kita mau belajar ke sekolah. Ya, yang kedua adalah membantu orang tua. Ya, orang tua di rumah itu kan selalu sibuk, terutama ibu. Ibu itu mengurus anak bukan hanya satu ya. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, mungkin lebih. Belum nanti suaminya minta tolong ini, belum anak yang kecil minta tolong ini. Ya kita, terutama kalau anak yang pertama, kita harus memberikan contoh pada adiknya. Itu yang dimaksud dengan membantu orang tua. Kalau adiknya bisa minta makan, ibunya lagi sibuk, ya kalianlah yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada adik-adiknya memerlukan, seperti itu dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan disiplin di rumah. Yang berikut adalah disiplin di jalan raya. Ini juga sangat penting karena akhir-akhir ini kalau saya lihat di jalan itu banyak sekali anak-anak yang tidak mengikuti aturan, terutama kalau kalian misalnya mengendarai sepeda motor. Ya, jadi yang di jalan raya yaitu tidak menerobos lampu merah, itu yakin. Kalau kita menerobos lampu merah, yang pertama kita dapat denda. Yang kedua kita melanggar disiplin peraturan. Dan yang ketiga apa? Yang paling fatal adalah akan menyebabkan kecelakaan, accident. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Lampu merah itu artinya berhenti. Kalau kita menerobos, siapa tahu di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita yang lampu merahnya masih hijau, lagi kencang-kencangnya kalian lewat, ya ketabrak, yang salah siapa? Yang rugi siapa? Itu adalah kalian juga. Itu contoh ya. Jadi sangat penting. Yang berikutnya adalah berjalan di sebelah kiri. Itu adalah aturan. Di Indonesia itu adalah aturan berjalan harus di sebelah kiri. Tapi kenyataannya kita kalau di lingkungan enggak, bisa kiri bisa kanan. Kalau kita mencontoh di luar negeri, oke. Ya, kalau di luar negeri itu kalau waktunya lampu merah, pejalan kaki itu adalah langsung dia nyebrang. Semua yang mengendarai mobil berhenti. Nggak seperti di kita. Di kita terutama pemotor terutama. Kalau saya lihat itu nggak pernah lihat lampu hijau, kuning, merah. Dianggapnya hijau semua. Sehingga apa? Jadi accident di Indonesia yang paling tinggi adalah pemotor. Kenapa? Ya karena melanggar peraturan. Contohnya. Ya, yang berikut adalah ya disiplin di sekolah. Ini yang juga sangat penting karena kalian mau sekolah di sini. Ikuti apa yang ada, yang tercantum di dalam tata tertib, aturan yang dibuat oleh sekolah. Ini adalah legal. Kenapa? Karena yang menandatangani adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah salah satu penanggung jawab satuan pendidikan yang ditugaskan untuk memberikan kepada siswa baik itu aturan, peraturan, ataupun pengetahuan. Itu adalah yang dimaksud dengan disiplin sekolah. Contohnya, ya tadi saya sudah bilang, masuk ke sekolah dengan tepat waktu itu adalah salah satu sukses, kunci kesuksesan. Kenapa? Kalau kita buru-buru, lari-lari, orang lain sudah mulai belajar, kalian masih ngos-ngosan masuk sekolah. Belum nanti dilihatin sama teman-temannya. Malu kita? Malu lah. Kalau itu masuk kelas. Tapi kalau kita sudah punya waktu, sementara istirahat dulu di sekolah sebelum masuk, kita bisa ngobrol sama teman, bisa curhat sama teman, bisa menanyakan hal apa yang kira-kira belum dimengerti sendiri. Itu yang dimaksud dengan masuk sekolah dengan tepat waktu. Yang kemudian adalah tidak membuat sembarangan. Saya kira itu semua ada aturannya. Bukan hanya di sekolah. Peraturan dilarang membuang sampah sembarangan itu semua pemerintahan sudah ada. Pemerintah DKI itu sudah punya.
semua pemerintah kabupaten, provinsi sudah punya, dan malah justru didenda. Kalau di Indonesia, karena kita kadang-kadang nyuri-nyuri, ya buang aja, termasuk saya mungkin. Tapi kalau di luar negeri, sekalinya membuang sampah sembarangan, itu langsung didenda. Jadi kalau kalian di luar, nanti siapa tahu berjalan-jalan ke luar negeri, membawa sampah itu tidak boleh membuang sembarangan, dikantongin. Sampai di tempat sampah baru itu dibuang. Saking disiplinnya mereka. Ya kalau kita nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa. Kita belum bisa sampai di sana. Di mana-mana sampah kita banyak sekali. Kalau saya salah dengar, di Jakarta aja setiap hari membuang sampah ke Bantar Gebang itu adalah kurang lebih 17.000 ton. Itu sampah dari mana? Ya dari orang-orang kita, dari penduduk Jakarta dan sekitarnya. 17.000 ton sehari. Itu kalau diangkut, kalau nggak diangkut ya mungkin ya beribu-ribu ton. Jadi gunung. Ya itu makanya di sini diimbau tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya adalah kalau kita duduk di dalam kelas, diharapkan atau diharuskan kalian tuh selalu rapi. Kalau kita duduk dengan rapi, maka melihatnya juga enak. Kalau kita duduknya sembarangan, ada yang ngadep kiri, ada yang ngadep kanan. Kenapa? Karena kursinya bisa dirubah-rubah. Itu dilihatnya juga kayaknya nggak sedap. Jadi kalau kita duduk di kelas sesuai dengan aturan, kita duduk menghadap ke depan. Tidak ada menghadap kiri, tidak ada menghadap kanan. Selama itu pastinya jam pelajaran. Ya, jadi saya kira untuk di sekolah kalian nanti akan ikutin peraturan sekolah, apa yang ada nanti kalian ikutin. Jangan terlalu banyak kemauan diri sendiri. Tambahin saya adalah tambahan, mungkin ada terutama di dalam berpakaian. Berpakaian itu harus rapi. Ya, bukan harus rapi seperti militer enggak. Tapi paling enggak baju itu kalau sudah dimasukkan ya dimasukkan semua. Kelengkapan sekolah itu dipakai. Jangan sampai ada yang namanya tertinggal. Ada yang kelasnya hilang. Itu juga salah satu itu tidak disiplin, itu tidak ikut peraturan sekolah. Ya, jadi contohnya seperti itu. Kalau kita sudah siap masuk ke kelas, berarti kita periksa seluruhnya. Mulai dari yang kalau dia menggunakan jilbab, maka jilbabnya dirapikan. Kalau dia menggunakan pangkat, maka pangkatnya dirapikan. Kalau menggunakan nama, maka namanya dirapikan. Jangan nama itu terbalik-balik. Itu salah satu. Itu ada apa? Itu adalah harus koreksi sendiri. Jangan sampai orang lain yang menuduh, kamu misalnya kok namanya kok adanya di sebelah kiri, ya salah. Kok namanya terbalik? Itu jangan-jangan itu namanya mungkin punya orang, ada. Kenapa? Karena lupa menyiapkan dari awal di rumah. Lanjut. Ya, disiplin di masyarakat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah wajib. Kalau wajib di dalam agama ya dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan dosa. Itu wajib di dalam agama. Kalau ini adalah wajib bermasyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini menjaga kebersihan lingkungan berarti artinya apa? Ya artinya lingkungan rumah dulu. Jangan di luar teriak-teriak harus bersih, di rumahnya jorok. Itu contoh. Jadi kalau di rumah bersih, yakin saya kira di luar juga ikut bersih. Itu contohnya. Yang berikut adalah menjaga keamanan tempat tinggal dan lingkungan. Semua aturan adalah hak bangsa. Hak rakyat kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masing-masing. Ini adalah biasanya yang mempunyai peraturan adalah RT RW. Kenapa? Karena kalau kita ikut menjaga keamanan di dalam lingkungan, itu adalah salah satu adalah menimbulkan menuju ke keamanan negara.
Jadi ada keamanan negara, ada ketahanan negara. Kalau kita adalah keamanan, jadi harus kita ikutin apa yang diberikan oleh RT RW. Misalnya contohnya harus ronda, ya ikut ronda. Kalau nggak sempat berbicara kepada RT, mohon Pak RT saya nggak bisa, hari ini ada tugas. Tugasnya kemana? Tidur ya, jangan tidur. Tugasnya berarti ada tugas di luar rumah. Itu adalah keamanan. Dan berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya kira itu sudah disampaikan. Itu juga termasuk salah satu disiplin. Kita kalau tadi saya contoh di luar negeri, kalau kita punya sampah dimanapun habis makan tidak bisa dibuang sembarangan. Apalagi kalau lagi di jalan. Kita di jalan makan roti, bungkus roti itu tidak boleh dibuang sampai ketemu tempat sampah. Ya kalau di sini mungkin buang lewat kali, buang lewat parit segala macam. Tapi kalau di sana langsung didenda. Itu pengalaman ya, pengalaman saya pernah juga ditegur karena saya orang dulu sempat di Singapura sama di Australia. Saya membuang sampah langsung dipanggil, you come from. Jadi malu kita membawa negara ini. Kenapa? Karena visi kita beda sama orang Eropa. Disitulah kita belajar disiplin. Oke, selanjutnya masih mau mulai? Boleh. Ya, jadi sekian ya apa yang saya sampaikan tentang disiplin secara global. Yang tadi saya bilang, disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Yang berikutnya adalah kalau di tentara, disiplin itu adalah napasku. Itu adalah moto. Jadi kalian kalau sudah masuk ke sini, ikuti tata tertib, peraturan, pedoman apa yang telah dibuat oleh sekolah. Saya kira untuk pengertian tentang disiplin cukup sekian. Mudah-mudahan kalian sukses mengikuti sekolah di sini. Kalau ada masalah disampaikan kepada wali kelas atau ketua kelas ataupun sekolah, itu adalah rincian atau prosedur. Jangan sampai ada apa-apa langsung ke orang tua. Bilang dulu sama wali kelas. Dari wali kelas akan disampaikan ke kepala sekolah. Maka di situ akan diadakan koordinasi. Apa sih maksudnya? Ya, jadi itulah kira-kira yang saya sampaikan tentang disiplin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Saya pesan karena waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang sangat tidak kondusif, artinya tidak mengenakan. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19 itu sangat berbahaya. Ikuti aturan protokol kesehatan. Yang paling penting yang pertama adalah menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah hindari berkelompok atau bergerombol. Jaga jarak, itu sudah ada aturan. Pemerintah sudah mengatur. Kita cuma ikutin aja. Ya, saya kira itu pesan saya karena masih pandemi. Pandemi ini adalah wabah yang berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain. Kita sekarang sudah cukup banyak. Di jalur kita, di negara kita banyak yang zona-zona merah, sehingga kita belum bisa sekolah itu mengadakan secara tatap muka. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa kembali tatap muka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.